ya gue sebutnya reading companion. Jadi dia ada kumpulan dari ulasan, daftar isinya seperti apa, bukunya cerita tentang apa, itu gue jadikan satu file. Gimana caranya gue jadiin EPUB? Gue pakai AI supaya bisa gue baca dengan font yang lebih besar. Jadi mata gue ini juga ketolong lah. Boarding pass-nya ditaruh di sini, kartu namanya di sini. Anjay, ID-nya XT X4. Bakal ada yang namanya XT Ink X4 Pro. Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Halo, kita ketemu lagi di podcast Kepo Buku dan langsung aja ya kita ngobrolin gadget lagi, khususnya XT Ink X4 yang lagi banyak jadi omongan para penyuka e-reader. Terbukti video terakhir gue yang ngulas soal XT Ink X4 ini, namanya ribet banget sih itu di situ banyak banget yang komen, banyak banget yang diskusi, banyak banget yang tukar-tukar informasi, dan pastinya juga lebih banyak lagi yang nonton. So, terima kasih banyak. Dan saat gue rekam episode ini, gue udah pakai ini selama 2 bulan. Dan nanti gue akan cerita tentang gimana gue pakai e-reader lucu ini dalam keseharian gue. Siapa tahu bermanfaat, dan siapa tahu juga gue jadi dapat informasi-informasi lain yang juga bisa bermanfaat dan bisa gue aplikasikan di sini. Gitu. Oh, sorry, lupa kenalan. Bapak-bapak yang nongol di layar lo ini, nih, yang ini nih, namanya Rane Hafid, panggil aja Rane. Dan lo lagi menyimak Kepo Buku, podcast yang ngobrolin soal apapun dari dunia perbukuan. Mulai dari buku pastinya, gadget, aplikasi, apapun itu yang ada kaitan dengan dunia perbukuan. Oke, pertama dan utama soal harganya. Jadi banyak banget yang komen, gila ini mahal banget. Karena waktu itu kan gue bilang gini, bisa jadi ini adalah e-reader paling murah di dunia. Terus ada yang protes, nggak mungkin bang, ini mahal bang. Gue udah cek di marketplace, mahal. Ya mahal memang kalau dibandingkan dengan nilai tukar kita yang sekarang agak berantakan ini. Mahal banget. Gimana tuh Pak Purbaya, Pak Prabowo, gimana? Gimana kalau MB-nya diganti ini? Canda pak, ntar marah lagi. Oke, sampai di titik ini, gue mau cerita, gue udah pakai ini sekitar 2 bulan. Mas Ray, thank you ya mas, thank you banget. Gue udah pakai selama 2 bulan, dan buat gue, daya tarik XT Ink X4 ini adalah tetap form factor-nya, ukurannya yang kecil. Buat gue, form factor ini adalah tetap nilai tambah dan nilai paling tinggi dari XT Ink X4 ini. Terus yang nggak kalah penting buat gue, nggak ada distraksi. Terus, oh ya, gue dapat informasi kalau lu mau sabar dan memang lu mau fitur yang lebih bagus dengan form factor yang seperti ini ukurannya, gue dapat info A1 nih. Bakal ada yang namanya XT Ink X4 Pro. XT Ink X4 Pro. Nggak pakai Max. Bedanya apa? Udah touchscreen sama udah ada front light-nya. Mimpi lu terkabul. Terus juga, Books yang memproduksi e-reader ini. Ini Books, kelihatan nggak sih Books-nya? Books. Dia, teman-teman, mau ngeluarin yang namanya Books Pico. Books Pico, P-I-C-C-O, P-I-C-C-O. Ini akan jadi saingan beratnya XT Ink X4, katanya begitu. Coba aja lu Google ya, Books Pico. Dan dengar-dengar dia bahkan sedikit lebih kecil ukurannya daripada ini, dan pakai Android. Jadi kebayangkan lu bisa pakai buat apa aja. Tapi walaupun demikian, gue akan tetap bingung kalau misalnya buka Kindle dengan layar sekecil ini, ya gimana ya nantinya ya. Oh ya, anyway, itu tergantung selera nantinya dan apakah dia bisa bersaing dengan XT Ink X4 ini, tentu tergantung nanti bagaimana pasar menanggapinya gitu. So kalau lu mau sabar ya tunggu, tapi jangan harap harganya bersaing dengan harga yang ini ya. XT Ink X4 Pro aja, yang Pro ya, yang nantinya akan keluar, yang Pro itu diperkirakan harganya $100-an. Kalau yang Books Pico kemungkinan $100 sampai $150. Form factor-nya kurang lebih sama, bahkan lebih kecil. Tapi harganya,
Anyway, kita kembali ke laptop, kita kembali ke topik utama. Langsung aja, begini cara gua memanfaatkan XTE Ink X4 gue. Ya, habis lagi. Jorok luran. Oke, bagaimanakah gue memanfaatkan XTE Ink X4 ini? Yang pertama, firmware-nya. Firmware-nya ini gue akhirnya putuskan untuk pakai firmware lepasan dan bukan firmware bawaan. Namanya Crosspoint. Kenapa? Navigasinya lebih enak dan juga gue merasa kompatibilitas dengan file EPUB itu lebih bagus. Dan juga bisa pasang font sendiri. Nah ini nih jawaban buat yang nanya, Bang ini bisa buat baca huruf Arab nggak ya? Harusnya bisa, karena udah banyak tuh beredar font-fontnya. Memang agak ribet, ada proses yang harus lo lalui untuk bisa masukin fontnya ke sini, tapi kalau memang lo mau pakai ini misalnya sebagai Quran reader, man, worth it banget. Harusnya bisa. Gue belum coba sih, tapi nanti kalau gue berhasil coba, gue akan share buat teman-teman. Keren juga ya idenya ya. Beli ini buat Quran. Sekecil ini, keren banget. So, kembali tadi, firmware-nya gue ganti ke Crosspoint. Gampang banget, nggak usah ngerti teknologi, cukup sambungin ke kabel USB. Ada USB-nya di sini, di samping sini. Terus juga buka website Crosspoint, crosspoint.local kalau nggak salah. Ntar gue tampilin deh di sini deh. Terus jalanin, connect bentar aja, terus lo flash firmware-nya, langsung update ke Crosspoint. Buat gue, Crosspoint itu lebih worth it sih, lebih menarik tampilannya. Itu pertama. Yang kedua, pastinya ini gue pakai buat baca buku. Pastilah. Gue tampilin aja ya di sini ya. Gue udah siapin nih view-nya. Oke. Bentar. Sabar ya. Oke, kita switch tampilan dulu ya. Oke, ini tampilannya ya. Jadi kalau dimatiin XTE Ink X4-nya itu seperti ini. Ini screensaver-nya. Terus sekarang kita nyalain. Oke, nih. Ini bootingnya Crosspoint-nya dan ini tampilan Crosspoint-nya. Jadi ini adalah buku yang terakhir dibaca. Ini ada browse file untuk lihat file-file apa aja yang ada di sini. Bentar. Nih untuk ngeliat file-file apa aja yang ada di sini. Terus ini buku yang terakhir dibaca. Ini file transfer, ini setting. Tapi itu udah gue jelasin banyak ya di episode sebelumnya. Jadi silahkan ke situ aja. Ini kurang lempeng deh kayaknya. Nah, Oke. Nah, yang pertama adalah buku. Jadi gue mau ngasih lihat buku apa aja yang gue baca dengan aplikasi ini. Bentar. Kita browse jadi down. Browse file, select di sini. Nih, ini folder gue nih. Yang pertama gue mau ngasih lihat buku gue. Buku itu ada di Pushbooks. Open. Nih, ini ada beberapa masih sama dengan yang sebelumnya ya. Yang baru gue upload itu adalah yang Murakami, ada di Alchemist, ada James Clear, Atomic Habits. Ini kayaknya bukunya Mas Ray deh, kayaknya Atomic Habits nih. Oke. Misalnya ini, nah dia membacanya jadi begini. Tuh. Jadi ya, kegunaan pertama tentu saja untuk membaca buku. Tapi ya itu dia tadi, banyak yang komen juga, kan belum banyak Bang buku-buku dalam bahasa Indonesia apalagi yang EPUB yang bisa dipindahin ke sini gitu ya. Ya, begitulah kenyataannya. Tapi ada banyak kegunaan lain dan ada banyak cara untuk melakukannya. Semuanya kembali kepada bagaimana teman-teman memanfaatkannya. Kalau gue ya memanfaatnya begini caranya. Nah yang ketiga, kita langsung browse file lagi. Select. Jadi ada beberapa folder yang gue mau ceritain. Yang pertama itu adalah Pushbook. Itu tadi folder yang gue pakai untuk baca buku. Terus ada personal. Nah personal ini ya file-file personal gue. Ini ada urusan kesehatan, ada urusan spiritual. Terus ada folder apa lagi ya? Coaching itu gue pakai buat kalau gue lagi coaching, daripada gue pakai kertas atau catatan, contekan-contekannya, informasi tentang teknik-teknik coaching segala macem untuk melatih kemampuan coaching gue. Maklum coach baru ya gue pakai di sini. Terus juga ada reading companion. Nah ini menarik nih. Jadi gue punya kebiasaan ketika gue ingin membaca satu buku atau gue ngeliat ada buku bagus, gue akan minta ChatGPT untuk buatin penjelasan tentang buku itu apa,
Terus gue tanya-tanya segala macam dan gue gabungkan jadi satu artikel yang menjelaskan tentang buku itu. Jadi ya gue sebutnya reading companion. Sebelum baca, gue baca. Jadi dia ada kumpulan dari ulasan, kumpulan dari misalnya daftar isinya seperti apa, bukunya cerita tentang apa. Itu gue jadikan satu file. Misalnya ini, buku terbaru, The Next Journalism, How the Press Must Change to Serve Democracy oleh Tom Rosenstiel. Jadi di situ gue tanya ChatGPT misalnya tentang bukunya, dari berita sebagai produk gitu ya. Bagaimana jurnalis bukan lagi gatekeeper. Pokoknya dia poin-poin yang penting di buku itu menurut ChatGPT yang dia gali dari berbagai artikel-artikel review yang ada di internet. Nah ini gue baca dulu nih biasanya. Nah itu gue sebut sebagai reading companion. Dan di reading companion ini gue udah ada beberapa buku. Jadi dia jadi kayak teman membaca gitulah. Nih misalnya ada Creative Confidence, ini buku-buku tentang kreativitas, The Artist Way, Big Magic dan lain sebagainya. Ini buku-buku yang lagi dan akan gue baca. Ini reading companion. Jadi gue pakai untuk menyimpan reading companion. Itu aja. Dan bagaimana cara gue memasukkan semua ini? Prinsipnya ini gue copy aja ke Word. Jadi misalnya ada artikel, gue copy ke Word, terus gue ekspor jadi TXT, baru gue pindahin ke Gadget. Ini pakai fitur transfer dari Crosspoint ya. Jadi sederhana banget caranya. Tinggal pilih file transfer, select, terus join a network. Terus nanti lu scan, di sini ada QR code-nya. Dia biasanya connecting dulu ke Wi-Fi. Terus komputer lu juga harus ada di Wi-Fi yang sama. Lu scan ini atau lu langsung ke crosspoint.local. Kebaca nggak nih? Kebaca nggak? Crosspoint.local. Ya lu boleh scan juga sih, tapi ya kalau nggak ada gadgetnya nggak bisa nyambung. Jadi crosspoint.local, habis itu langsung tinggal lu transfer. Itu cara gue untuk transfer semua file-file ini. Tapi ada cara lain yang nanti gue juga akan ceritakan, yaitu gue pakai aplikasi yang ada di ponsel gue. Tapi gue mau nunjukin satu folder lagi. Jadi begini teman-teman. Ini folder links namanya. Gue sebut sebagai links. Oke. Ini gue harus ceritanya hati-hati nih. Tapi menarik. Jadi ceritanya gini. Gue baru beli buku dari Martin Lings yang judulnya Muhammad, His Life Based on the Earliest Sources. Bentar, gue ambilin bukunya. Nih. Muhammad, His Life Based on the Earliest Sources, Martin Lings. Nah, ini buku yang gue suka banget, pernah gue baca sedikit tapi terus hilang waktu gue pindahan rumah. Dan kemarin waktu gue jalan-jalan ke Gramedia, gue ketemu buku ini. Sayangnya buat gue yang sudah plus 2 ini, fontnya kecil. Ya ini di sini sih kelihatannya gede ya, tapi buat gue ini fontnya kecil banget. Tuh, kecil banget tuh. Buat mata gue yang udah plus 2 itu kecil banget. So, what I did was, itu gue jadiin EPUB. Setiap babnya itu gue jadiin EPUB. Jadi gue jadiin EPUB per bab. Jadi kayak begini nih. Misalnya gue ambil yang ini nih, bab 17. Nih. Warn thy family. No summons to Islam, gitu. Kurang lebih seperti itu. Jadi gue jadiin EPUB. Gimana caranya gue jadiin EPUB? Gue pakai AI. Dalam hal ini gue pakai ChatGPT. Supaya bisa gue baca dengan font yang lebih besar. Karena font di sini kan bisa gue besarin. Jadi mata gue ini juga ketolong lah yang sudah plus 2 ini. Caranya gimana? Ya gampang aja. Tapi gue gak mau ngajarin orang buat ngebajak buku ya. Ya kalau mau ya japri lah, ntar gue jelasin gitu loh. Karena gue gak mau jelasin secara publik di sini. Karena nanti gue kayak mendukung orang untuk ngebajak buku. Tapi buat gue ini gak masuk kategori ngebajak. Karena ini adalah buku gue. Yang gue pindahin jadi EPUB per bab. Dan ini gak akan gue bagi kepada siapapun. Karena ini buat kepentingan gue aja. Bahkan ketika gue menggunakan ChatGPT untuk menjadikan buku cetak ini menjadi EPUB, itu gue juga pilih setting di ChatGPT-nya supaya semua materi-materi yang udah gue EPUB-kan di ChatGPT itu nggak dipakai buat ngetrain AI. Jadi lo kalau punya kebiasaan pakai ChatGPT, coba lo cek settingnya deh. Karena bisa jadi ada fitur yang aktif di situ yang dipakai untuk ngetrain AI berdasarkan setiap percakapan lu dengan ChatGPT.
Kenapa buat gue itu penting untuk dimatiin supaya apapun yang lu diskusikan di situ nggak keluar. Bayangin sekarang orang pakai ChatGPT untuk macam-macam, buat baca hasil lab, buat gue seperti ini mengipapkan buku, mendigitalkan buku itu gue pakai. Bayangin kalau itu kemudian dipakai untuk ngetrain ChatGPT. Bayangin data pribadi lu keluar ke sana, tentu lu nggak mau. Matiin. Kita sekarang masuk ke kategori yang lain. Jadi ini kategori aplikasi. Jadi gini teman-teman. Gue pakai aplikasi yang namanya Send2X4. Gue tampilin di mana ya? Ntar gue tampilin di sini deh. Hasilnya nanti dia masuk ke dalam folder ini. Nih, Send2X4. Oke. Jadi Send2X4 ini ada di Apple Store, ada di Play Store, dan aplikasi ini pada dasarnya dipakai buat mindahin artikel atau tulisan, atau EPUB, atau TXT, dan lain-lain ke XT Ink X4 secara wireless. Jadi nggak perlu ada disimpan di cloud dulu, nggak, pokoknya langsung. Sebenarnya firmware asli dari XT Ink X4 dan Crosspoint juga ada cara yang sama, tapi online ya, pakai browser. Nah, gue pakai aplikasi ini untuk 3 hal. Yang pertama, nih gue tunjukin di sini aja ya. Yang pertama itu adalah feed. Nah, ini menarik. Jadi feed ini, di aplikasi itu lu bisa memasukkan RSS atau URL dari website-website tertentu yang pengen lu dapat update. Dalam hal ini misalnya gue coba subscribe ke RSS-nya techcrunch.com. Jadi setiap kali gue connect aplikasi ini ke XT Ink X4 ini, gue akan mendapatkan artikel yang baru diupdate. Misalnya ini gue baru dapat artikel yang baru diupdate ini, techcrunch.com. Wah, seru banget. Jadi istilahnya gue dapat artikel-artikel terbaru juga dari website-website yang gue suka. Sayangnya nggak semua website sekarang ada RSS-nya ya. Kompas misalnya nggak ada deh kayaknya RSS-nya, karena gue udah coba nggak bisa. Correct me if I'm wrong. Oke, terus yang kedua, itu fitur yang gue sebut sebagai Notes. Ini juga fitur favorit gue dari aplikasi Send2X4. Jadi Notes ini lu bisa nulis apapun di HP. Apapun itu di HP, di layar yang tersedia. Ini nanti gue tampilkan di sini. Ya kan, kayak begini. Habis itu send as TXT atau EPUB ke XT Ink X4 lo, dan masuknya di folder ini. Di folder Notes ini. Atau folder yang, atau nama yang lain yang lu tulis juga bisa, bebas-bebas saja. Nih misalnya ini catatan gue dari tanggal 15 Agustus 2026. Kita buka, isinya ada note 1, note 2, segala macam. Salah satunya gue pakai buat misalnya rundown episode ini, episode Kepo Buku ini. Ini gue bikin poin-poinnya, apa yang mau dibicarakan, kayak gitu. Itu gue ketik di handphone, terus gue pindahin ke XT Ink. Udah kebayang dong apa yang bisa lu lakukan dengan itu. Lu bisa nulis diary misalnya, lu bisa nulis jurnal, dan lain sebagainya. Dan itu bisa masuk ke sini semuanya. Terus juga ada folder Send2X4. Nih. Jadi Send2X4 ini basically adalah bagaimana lu memindahkan konten sebuah artikel atau file apapun, file Word lo gitu juga bisa, lu jadikan TXT atau lu jadikan EPUB, pindah ke gadget yang satu ini. Dan dari situ aja kebayang dong bisa dipakai buat apa. Misalnya nih, ini ada artikel, terus ada artikel-artikel dari Kompas, misalnya gue pindahin ke sini. It's as simple as that, teman-teman. Jadi itulah cara gue menggunakan XT Ink X4 ini. So, teman-teman, ada banyak cara orang pakai XT Ink X4 mereka. Misalnya buat smart display, buat desk clock, buat semacam kartu nama. Ini menarik nih. Jadi, ketika lo matiin aplikasi ini, sebentar, gue matiin dulu. Tuh, screensavernya seperti ini. Nah, lo bayangin, lo bisa taruh apa aja di screensaver ini dan dia tidak akan mati. Karena kelebihan dari e-ink ini adalah dia permanen, screensavernya di sini. Lo mau simpan berapa jam juga selama baterainya masih ada, dia akan tetap tampil di sini. Nah, jadi banyak misalnya naruh kalau mau traveling, boarding pass-nya ditaruh di sini. Ada juga yang naruh kartu namanya di sini dengan QR-nya. Jadi kalau ketemu klien misalnya atau ketemu temen, oh ini nih, lu scan aja nih QR code gini. Wah, keren banget gitu ya.
Jadi banyak banget kemungkinan yang tidak terbatas, semuanya tergantung kreativitas lo untuk bisa menggunakan XTE Ink X4 ini, terutama untuk screensaver-nya itu nggak terbatas kemungkinannya. Lo mau pasang foto pacar lo juga boleh, kayak gua foto almarhum anak gua ada gua pasang di sini. Banyak kemungkinannya yang tidak terbatas. Terus juga gua pakai aplikasi ini beberapa kali, Send to X4 di notes-nya. Gue pakai buat cue card saat jadi MC atau moderator, jadi semuanya karena kecil jadi kan enak nih. Gue baca di sini pada saat gue jadi moderator atau pada saat gue jadi MC, cue card-nya sekecil ini. Mungkin sampai di sini ada yang nanya, bedanya apa dong dengan naruh semua file itu di HP? Lo mau pakai cue card, lo bisa taruh di HP kan, misalnya di HP ini kan lo bisa taruh di sini kan sebetulnya kan, bisa banget. Dan itu kembali kepada selera masing-masing. Ya buat gue sih kelebihannya adalah karena form factor-nya ya. Ukurannya kecil, bisa masuk kantong. Bisa digantung. Jadi gue nemu ada orang yang naruh ID card-nya di sini. Walaupun hitam putih, dia taruh ID card-nya di sini. Terus di sini kan ada gantungannya nih. Tuh. Jadi dia kayak digantung gini jadi ID. Anjay, ID-nya XTE Ink X4. Kedua, nggak ada distraction, nggak ada yang ngalihin perhatian lo, nggak ada Instagram, nggak ada threads, nggak ada email, nggak ada WhatsApp, nggak ada game, nggak ada YouTube. Pokoknya pure buat baca aja. Dan dari kemungkinan baca itu banyak sekali kemungkinan, bukan hanya soal buku, tapi artikel-artikel media, tulisan-tulisan lo seperti yang gue contohin tadi. Pokoknya benar-benar pure baca aja. Nah, faktor yang ketiga yang gue seneng dari sini adalah ya karena gue seneng ngulik aja, dan karena ini sangat sederhana sekali teknologinya, makanya harganya relatif murah. Gue suka nih cari dan bereksperimen dengan bagaimana gue bisa memanfaatkannya. Gue cari di Reddit, gue cari di berbagai forum, dan kemudian gue coba. Ada yang akhirnya cocok, gue pakai kayak XTE Send to X4 itu gue temu di Reddit. Dan juga banyak-banyak hal lainnya, karena gue pada dasarnya suka ngulik aja. Nah, lo yang udah punya alat ini, dipakai buat apa aja selain buat membaca buku, membaca EPUB, membaca TXT? Share dong kalau ada. Tapi untuk sekarang, gue harus pamit dulu. Terima kasih banyak. Jangan lupa teman-teman subscribe ke podcast Kepo Buku di YouTube dan Spotify, karena kita akan terus ngobrolin soal apapun terkait dunia perbukuan, termasuk juga ngobrol soal gadget-gadget seperti ini. Ada beberapa juga yang udah nawarin minjemin gadgetnya, bahkan ada yang mau ngasih. Wow. Thank you banget. Semoga jadi dan nanti gue akan pakai dan ceritain lagi di sini buat teman-teman semuanya. Tapi lo juga kalau punya informasi yang menarik tentang dunia pergadgetan ini, tentang aplikasi dan tentang buku tentunya, yuk share, kontak gue di 087878505012 itu di WhatsApp, 087878505012 itu WhatsApp-nya Kepo Buku. Di Instagram @kepobuku lu juga bisa DM di situ, itu paling sering dan paling gampang untuk kontak kita, atau lewat email ke timkepobuku@gmail.com. Untuk sekarang gua Rani Hafid pamit. Assalamualaikum, kita ketemu di lain kesempatan. Oke, lanjut lagi.